Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengomentari satu cuplikan video dari Profesor Taufik Bahauddin. Jadi profesor ini menyamakan bahwa PSI dan PWILS ini adalah bentuk PKI gaya baru yang dikelola oleh Pak Jokowi. Tentu pernyataan dari seorang profesor ini sangat mengejutkan. Tapi dari penjelasan Profesor Taufik Bahauddin ini, saya setuju ketika organisasi PWILS ini disebut PKI gaya baru. Jadi saya mohon maaf kepada seluruh penonton video saya jika ada satu kecocokan dalam pandangan saya ketika PWILS ini disebut PKI gaya baru. Yang namanya gaya baru tentu tidak sama dengan gaya yang dahulu. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, kenapa sampai saya setuju ketika PWILS disebut sebagai PKI gaya baru? Untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi pada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung akan saya tampilkan satu cuplikan video tanya jawab yang diwawancarai adalah Bapak Profesor Taufik Bahauddin. Ini menjelaskan bahwa FPI dan PWILS ini bentuk PKI gaya baru yang dinahkodai oleh Bapak Jokowi. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Jadi sekarang nih PKI gaya baru muncul untuk sebagai balas dendam dan dia bergerak lagi. Jadi kalau orang nanya mana PKI, karena mindset dia mindset yang kalau PKI harus kelihatan, makanya saya sebut sebagai PKI gaya baru. Dia ada tetapi tidak tampil sebagai PKI. Contoh, PWILS itu PKI gaya baru, tampil dengan baju PWILS. Siapa lagi PKI gaya baru sudah tampil? PSI itu PKI gaya baru. Jadi mereka tampil seperti itu, dan dengan mereka sudah berani tampil, apalagi sejak Jokowi 10 tahun itu menunjukkan mereka sudah Mbak Alwi, kaum habaib Indonesia. Dan ini PWILS Bang, rame mengatakan bagian dari NU. Tapi NU sendiri tidak Bang, tidak mengakui sebagai underbow dari NU. Nah menurut Abang bagaimana tanggapan Abang? pendek jawabannya. Itulah contoh PKI gaya baru. Dia PKI gaya baru Bang. Ini pakai gaya baru, pakai nama Wali Songo, anaknya ada yang protes yang pakai nama itu. Itu PKI gaya baru, itu contohnya. Nggak ngaku, udah gampang. PKI gaya baru itu tujuannya jangan lihat siapa, tujuannya apa? Merusak Islam, adu belah umat Islam, Mengadu domba Bang. memperdomba, adu domba, pokoknya itu tujuan. Sama satu lagi mempermatainya PKI gaya baru lah, itulah di PKI. PWI udah lah, paham ilmu kayak PKI saya kalau guyonan. Ya udah. Kira-kira PWILS siapa di belakangnya? Saya yang paling kelihatan di belakangnya yang mendukung ya Jokowi. Kan baru ada zaman Jokowi, zaman dia ada nggak? Tidak ada. Nah, sih 10 tahun itu investasi Jokowi.
udahlah Jokowi kalau PKI bagaimana dia waktu zaman dia tidak muncul, dia diemin dulu, begitu dia selesai digantikan, cara menang dia kan nggak beres juga, si rekap dimainin. Begitu Prabowo dia mulai bikin ribut supaya Prabowo digangguncang anaknya Di sana Plongo, buku Papa Planga Plongo yang lulus SMP aja kagak lulus atau cuma lulus SMP, jadi dia udah gampang akalnya lah, akalnya gampang. Baru saja kita saksikan bersama di situ Bapak Profesor Taufik Bahaudin ini mengatakan bahwa PWI-LS itu organisasi PKI gaya baru. Ketika Pak Profesor tersebut mengatakan bahwa PWI-LS itu PKI gaya baru, ini sah-sah saja, dan siapapun ini boleh memiliki pandangan yang berbeda. Dan untuk kali ini saya setuju ketika PWI-LS disebut PKI gaya baru. Tentu yang namanya PKI gaya baru ini modelnya kan tidak seperti PKI gaya lama, dimana ketika PKI gaya lama yang dipelopori oleh Untung dan Aidit ini adalah Partai Komunis Indonesia, tentu ini memecah belah Indonesia dan ajarannya juga ajaran komunis. Ketika PKI zaman dulu yang dikomandoi atau yang dipelopori oleh Habib Aidit ini adalah partai komunis, partai yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini singkatannya kan Partai Komunis Indonesia. Tetapi ketika PWI-LS kemudian disebut PKI gaya baru, maka artinya bukan Partai Komunis Indonesia, tetapi artinya pengayom Kiai Indonesia. Maka sah-sah saja ketika Pak Profesor Taufik Bahaudin mengatakan bahwa PWI-LS itu PKI gaya baru. Dan untuk seluruh mukibin silahkan mencela PWI-LS adalah PKI gaya baru, karena artinya tidak seperti PKI gaya lama, di mana PKI gaya lama artinya Partai Komunis Indonesia, tetapi PKI gaya baru artinya pengayom Kiai Indonesia. Ketika Pak Taufik dalam video berikutnya, ada itu video terusannya dari Profesor Taufik Bahaudin, ini mengatakan bahwa lahirnya PWI-LS ini untuk memecah belah Islam, kemudian ajaran-ajarannya yang radikal, ini sangat salah. Sehingga ketika seorang profesor kemudian menilai organisasi PWI-LS ini disebut sebagai PKI, ini tentu penilaian yang tidak berdasar. Karena PWI-LS lahir ini memang punya tujuan yang sangat penting untuk kesejahteraan kiai-kiai Nusantara. Di mana dulu ketika sebelum ada PWI-LS, para Kabibah Alawi ini boleh dan bebas bersikap semena-mena kepada kiai-kiai Nusantara. Kabib-Kabibah Alawi menghina, merendahkan dan melecehkan kiai-kiai Indonesia. Maka setelah lahirnya PWI-LS, ini klan Balawi menjadi mikir-mikir untuk terus-terusan melecehkan, merendahkan dan menghina kiai-kiai Nusantara. Karena apa? Ya karena PWI-LS siap siaga ketika kiai Nusantara atau kiai Indonesia kemudian direndahkan harkat dan martabatnya oleh Habib imigran Yaman. Jadi saya setuju ketika PWI-LS disebut PKI gaya baru, yang artinya bukan Partai Komunis Indonesia, tapi pengayom Kiai Indonesia. Dan memang pada kenyataannya
PWI LS ini salah satu tujuannya adalah mengayomi kiai-kiai Nusantara dari hinaan, dari pelecehan dan sikap perendahan dari Habib-Habib Ba'alawi. Tentu kita tidak boleh lupa dengan sejarah di mana banyak tokoh-tokoh ulama Nusantara ini dicaci maki, dihina oleh para Habib-Habib Ba'alawi. Dan pada saat itu ulama-ulama lain, ya ulama pribumi, ini diam. Seakan-akan takut untuk bersuara, takut kualat, atau takut bahwa itu cucu Rasul kali ya. Tapi setelah munculnya PWI LS, Habib siapapun yang berani-berani menghina dan merendahkan kiai-kiai Indonesia atau kiai Nusantara, maka PWI LS siap ada di garda terdepan. Kemudian ketika Pak Profesor Taufik Baudin mengatakan bahwa lahirnya PWI LS ini untuk memecah belah umat Islam, ini keliru. Karena pada kenyataannya PWI LS ini lahir ini untuk memerangi ajaran-ajaran sesat dan dongeng-dongeng khurafat yang selalu digembar-gemborkan oleh Habib-Habib Ba'alawi. Sebelum lahirnya PWI LS, Habib-Habib Ba'alawi ini serasa bebas, ceramah di mana-mana, gembar-gembor, mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tentu dengan dongeng-dongeng yang pada intinya mendoktrin para jamaahnya akan mempercayai bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah. Tapi setelah munculnya organisasi PWI LS, PKI Gaya Baru, tentu gerak dari Habib Ba'alawi ini makin sempit. Karena masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim ini sudah pada cerdas. Ketika Habib Ba'alawi gembar-gembor mengaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia, tapi tidak pernah mampu menunjukkan buktinya, ya ini ya diketawakan oleh umat muslim Indonesia. Oke lah, dulu ngaku sebagai keturunan Rasulullah banyak yang percaya. Tapi untuk sekarang, setelah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah bergulir hampir 4 tahun lamanya, dan dari Habib Ba'alawi ini belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini menunjukkan bahwa pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah itu hanya sebatas pengakuan saja. Ketika sebuah pengakuan tanpa pembuktian, ya ditolak pengakuannya. Kalau memang benar cucu Rasul kan tunjukkan bukti-buktinya, tunjukkan data-datanya, kemudian diminta tes DNA, ya oke-oke saja. Dulu gembar-gembor ngaku cucu Rasul dan siap tes DNA untuk membuktikan kesohihan nasabnya. Sekarang malah berbalik, tes DNA haram. Karena apa? Ya karena tahu sudah ada beberapa kabib yang tes DNA dan hasilnya G, bukan C1. Menurut Dr. Sugeng Sugiharto, ahli genetik, itu kan G itu kan bukan Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasulullah. Jadi sekali lagi saya setuju ketika PWI LS disebut PKI Gaya Baru. Untuk seluruh mukimat, ketika para mukibin ini gembar-gembor PWI LS PKI Gaya Baru, kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan rasa sukacita, dan kita terima dengan rasa bahagia. Karena memang PWI LS itu PKI Gaya Baru, yang artinya pengayom Kiai Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia yang dipelopori oleh Habib Aidit. Jadi ketika mukibin ini mengframing dengan framing caci maki, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dan salah satunya tuduhan bahwa PWI LS adalah PKI Gaya Baru, kita terima. Karena pada kenyataannya
PWI LS adalah pengayom Kiai Indonesia. Dan akal yang waras tentu akan bisa menilai mana yang tukang framing dan mana yang benar-benar memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah di Nusantara ini. Dan akal yang waras juga mampu membedakan mana yang pecicilan dan mana yang beretika, mana yang rasis dan mana yang berakhlakul karimah. Ketika kemudian dari Mukibin gembar-gembor bahwa PWI LS PKI Gaya Baru suka membongkar-bongkar kuburan, suka menghalang-halangi ceramah dan suka membubarkan ceramah atau pengajian, itu memang iya, tetapi ya kuburan yang dibongkar ya kuburan palsu. Itu kan salah satu aset ATM-nya Habib Alawi, membuat makam-makam palsu di seluruh penjuru Nusantara di bawah naungan Petanesia. Itu ya semata-mata ATM, dijadikan sebagai ATM Habib Alawi. Nah, ketika ATM-nya diobrak-abrik oleh PWI LS, ya wajar ketika marah kemudian memframing dengan segala cara. Kemudian ketika PWI LS membubarkan pengajian, di mana pengajian yang dibubarkan adalah penceramah yang suka mengadu domba, bukan penceramah yang memberi mau'idhah hasanah. Dan ini juga dibenarkan. Jadi jangan melihat pengajiannya. Jadi kita seringkali melihat casing, itu pengajian kok dibubarkan, yang membubarkan berarti iblis. Kita lihat dulu masalahnya. Ketika memang penceramahnya itu adalah penceramah yang hobi adu domba, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ini perlu ditegakkan. Kan begitu. Sekali lagi, saya setuju ketika PWI LS disebut PKI Gaya Baru. Tapi artinya bukan Partai Komunis Indonesia yang dipelopori oleh Habib Aidit. Sedangkan PWI LS yang disebut PKI Gaya Baru ini punya arti pengayom Kiai Indonesia yang dipelopori oleh Gus Abbas, cucu seorang pejuang yang tentu kita tidak boleh melupakan jasa dari kakek Gus Abbas yang telah punya jasa besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Beda dengan Habib Aidit, di mana moyangnya justru menjadi antek Belanda. Tentu akal yang waras ini bisa membedakan mana yang pejuang dan mana yang pecundang. Itu jika akalnya waras. Saya kira cukup, dan pada intinya silahkan Mukibin memframing semampunya, menuduh semampunya, mau ngata-ngatain semaunya. Ini membuktikan bahwa memang Anda ini orang yang tidak mencerminkan akhlakul karimah. Jadi Anda membela cucu Rasul katanya, tapi tingkah laku Anda ini suka mencaci, suka menghina, suka merendahkan orang lain. Nah, ini kan tidak jauh berbeda dengan junjungan Anda. Nah, ketika yang gembar-gembor ngaku sebagai cucu Rasul, tapi hobinya menghina, merendahkan harkat dan martabat orang lain, pantaskah yang demikian itu benar-benar cucu Rasul? Tentu akal yang waras dan akal yang cerdas menolak. Jangankan cucu Rasul, cucu kiai saja paling tidak ya menuruni kealimannya, menuruni etikanya. Apalagi cucu Rasul, tentu kan wong di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah katanya. Tentu kan mulutnya ya dijaga, akhlaknya juga terpuji, paling tidak ya etikanya ya sangat membuat adem dan ayem, kan begitu. Cucu Rasul kok suka maki-maki, cucu Rasul kok suka menghina, cucu Rasul kok suka merendahkan. Siapa yang percaya? Ya kan? Saya iri dan saya setuju
sekali lagi, ini saya katakan berkali-kali biar Mukibin tahu bahwa ketika PWI-LS disebut PKI Gaya Baru, pas. Tapi artinya bukan Partai Komunis Indonesia milik Habib Aidit. Artinya adalah pengayom Kiai Indonesia yang dipelopori oleh Gus Abbas. Tentu tujuannya ya beda dari PKI yang dipelopori oleh Aidit. Artinya saja sudah berbeda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.